Ada satu ungkapan bahwa musuh terbesar itu bukan orang lain, bukan musuh. Musuh sesungguhnya adalah musuh, yaitu diri sendiri. Berarti kalau kita mampu mengendalikan diri, mengontrol diri, kita sudah menang dalam berbagai perkara. Terkadang kita selalu mengkategorikan musuh kita itu adalah dari luar, orang lain, orang yang merecoki kita. Sebenarnya kalau dari sudut cara pandang positif atau motivasi, bahwa orang mengkritik kita, orang-orang yang kita anggap tidak senang dengan kita, justru itu lebih baik. Karena ada saran, ada satu pemahaman dari interaksi itu bahwa kita harus memperbaiki diri, melihat pada diri sendiri. Tapi yang sulit memahami musuh diri sendiri. Kita tidak mampu melihat bahwa diri saya punya kekurangan. Maka ada ungkapan juga, para motivator menyebutkan, keraslah untuk diri sendiri, maka alam atau dunia ini tidak akan keras dengan Anda. Berarti bahasa lainnya, kita harus berdisiplin dengan diri kita sendiri sebelum kita menjadi penasehat atau pemimpin atau pengarah, mengajak orang lain untuk seturut sehaluan dengan kita. Kita dahulukan apakah kita sudah mampu mengendalikan diri kita, apa yang kita katakan itu kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu juga kita ucapkan. Dan apa yang kita ucapkan, lagi-lagi kalau lebih dalam lagi kita tuliskan. Tema bahwa kita harus mampu mengendalikan diri itu adalah latihan yang terbaik, karena musuh sesungguhnya bukan orang lain, kembali pada diri kita. Maka kalau kita sulit menghadapi perkara, pertanyaannya, apa yang salah dengan diri saya? Atau kalau kita sulit berinteraksi dengan orang lain, kita juga pertanyakan, apa yang salah dengan diri saya? Jadi bukan untuk membuat kita tidak percaya, tapi mengkritisi, mengotokritik diri itu lebih penting. Karena dengan demikian kita sadar, setelah kita mampu melihat pada diri, kita tidak lagi mudah untuk menuduh atau mengkategorikan orang lain mereka yang salah. Lagi-lagi reaksi yang terjadi selama ini, kita berbolak-balik bahwa orang memojokkan kita, orang tidak peduli dengan kita. Padahal pertanyaannya, apakah kita sudah peduli dengan diri kita sendiri? Apakah kita sudah mengendalikan diri kita sendiri? Tanpa itu tidak mungkin ada kontrol diri. Orang yang sudah mampu mengendalikan dirinya, orang yang sudah mampu menahan dirinya, harusnya di kondisi sesuatu dia berbuat sesuatu, tapi dengan tenang, dengan bijak dia mampu mengendalikan suasana itu. Tidak banyak memang orang-orang yang mampu melakukan itu, tapi itu bukan kategori atau itu bukan karena talenta, tapi itu terlatih dan melatih diri untuk menjadi bijak. Menjadi bijak sebenarnya kita melihat pada diri sendiri. Kita tidak harus seperti orang lain, tetapi mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Karena apa? Walaupun kita belajar, pengalaman orang lain itu tidak ujuk-ujuk kita duplikasi atau kita lakukan seperti pengalamannya. Karena memang perjalanan hidup masing-masing orang akan berbeda. Boleh kita banyak belajar secara manajemen, kita berguru pada pemimpin-pemimpin yang sudah mumpuni. Tapi yang terbaik, bagaimana kita juga menangkap bahwa kita harus otentik, punya kemampuan dan mengaktualisasikan apa yang kita tahu. Tanpa itu, tanpa ada kristalisasi pemikiran itu, kita tidak akan menemukan esensi, kita tidak menemukan otentik dari pikiran kita. Orang yang sudah sampai pada kategori otentik, hasil dari saripati pikirannya,
dia tentu bergumul, dia tentu bahasa lain juga dia belajar spiritual. Karena orang yang mampu mendalami nuraninya, orang yang mampu sampai ke dalam hati nuraninya, dia sudah terlatih dengan spiritual. Berbeda spiritual dengan agama. Agama itu kan seremoni. Agama kita tahu untuk membuat orang tidak kacau. Tapi lebih dalam dari itu adalah bahwa spiritual itu hubungan pribadi, hubungan personal. Agama bisa seremoni karena bisa duduk bersama, saling menguatkan, beribadah. Tetapi spiritual, penemuan diri, pencarian diri sendiri. Tidak ada yang mengajari, tapi tiba-tiba kita belajar dari banyak hal. Pengalaman-pengalaman batin itulah disebut spiritual, karena kristalisasi dari pengalaman diri itu. Tapi jangan lupa juga kita paksakan pengalaman kita juga harus dialami orang lain, karena persisnya semua orang yang menjalani ini pasti mendapatkan perjalanan-perjalanan yang lain. Apa yang dikatakan, disampaikan tadi adalah bagian dari otokritik diri, bahwa kita harus melatih diri, belajar bahwa kita tidak akan sempurna tanpa kita mendalami hati nurani kita sendiri. Tidak akan ada orang yang menunjukkan itu tanpa kita menggali lebih dalam. Penggalian itu adalah penggalian pribadi. Butuh waktu, butuh suasana batin, butuh pemikiran, renungan-renungan bahwa kita ingin lebih baik dan mengejar pada kesempurnaan. Mungkin kita tidak akan sempurna, tapi pada arah kesempurnaan itulah kita dididik. Saya kira itu yang bisa kami komentari soal mengendalikan diri. Orang yang sampai pada mampu mengendalikan diri adalah orang yang sudah taraf pada dirinya. Filsafat kehidupan mengajarkan orang yang menang akan dirinya, dialah pemenang itu sendiri. Bukan karena mengalahkan musuh, bukan karena mengalahkan orang lain kita dianggap pemenang. Tapi pemenang sesungguhnya, pemenang sejati itu adalah orang yang mampu mengendalikan diri, memenangkan dirinya sendiri, dan suasana batin apapun yang terjadi, dia bisa tetap menjalaninya dan relevan di setiap saat.